Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, mari kita mulai materi pada hari ini biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas bab tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran yang terakhir dalam semester ini dengan judul Pantang Menyerah Meraih Kebahagiaan dengan Ilmu. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap orang yang gemar menuntut ilmu. Yang kedua, siswa mampu membaca hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah tentang keutamaan mencari ilmu. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan hadis keutamaan mencari ilmu. Anak-anak, ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu sebagai sarana untuk menunaikan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa adanya ilmu. Demikian juga, amal tanpa ilmu itu akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, tentang ilmu itu sendiri, di sini kita akan membahas dua hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia akan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agama Islam dengan benar dan ikhlas, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Rasulullah, maka dia akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah dan balasannya adalah surga. Hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, ia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti Imam Syafi'i pernah menyebutkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man arada kilabhima fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang berharap kebahagiaan di dunia
hendaknya diraih dengan ilmu. Barang siapa berharap kebahagiaan di akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu, dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu itu sangat penting, karena ilmu adalah jalan menuju dimudahkannya surga. Dengan ilmu, kita mengetahui hal-hal yang baik, benar, serta hal yang salah. Kemudian, jika kita sudah mengamalkan ilmu sesuai dengan ajaran Rasulullah, tentu kita akan sangat mudah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan dari hadis yang pertama. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sofwan bin Asal al-Muradi. Bismillahirrahmanirrahim. An Sofwan bin Asalin Muradiyya faqala ma ja'a bika qultu unbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasna'u. Rawahul Ibnu Majah, yang artinya dari Sofwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, "Ada apa engkau datang?" Aku menjawab, "Aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya." Ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut, karena ridho dengan apa yang ia kerjakan." Kita lanjutkan isi kandungan hadis yang kedua. Isi kandungan hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa seseorang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan ridho dan akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagian ulama berpendapat ini sama halnya seperti kita manusia yang sedang mengadahkan tangan untuk berdoa. Jadi, ketika para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, ini sama saja malaikat mendoakan kita, meridhoi kita. Karena apa? Karena kita telah mau keluar untuk mencari ilmu. Dan jalan yang dilalui oleh orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga, yakni menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkan kita kepada ridho Allah. Sebagai balasannya, para malaikat pun akan mengepakkan sayapnya sebagai bentuk ketawaduan, penghormatan, dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, yaitu warisan para nabi. Kemudian anak-anak, orang yang menuntut ilmu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan, dan perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan kepada orang lain. Seperti Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang berilmu. Itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya, dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jika seorang berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka dia tetap dianggap orang bodoh atau jahil. Karena apa? Karena ilmu yang benar adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takut atau keimanan kita kepada Allah. Jadi, isi kandungan hadis yang kedua ini intinya adalah orang yang mau keluar rumah untuk mencari ilmu itu akan mendapatkan ridho. Mendapatkan ridho dari siapa? Dari malaikat. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Kemudian malaikat itu akan mengepakkan sayap-sayapnya atau mendoakan orang-orang yang meluangkan waktunya untuk mencari ilmu tersebut. Karena apa? Karena sebagai pemuliaan atau penghormatan terhadap ilmu yang kita cari, yaitu warisan para nabi.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membentuk pribadi yang pantang menyerah. Dalam mencari ilmu, tentu kita harus mempunyai pribadi yang pantang menyerah. Karena apa? Karena banyak sekali ilmu yang harus kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, pentingnya sikap pantang menyerah harus kita lakukan. Bagaimana pribadi yang pantang menyerah itu? Pribadi yang pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran yang positif, meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin dan kehendak dari Allah, serta memiliki rasa optimis yang tinggi. Ia juga selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang terjadi. Pribadi pantang menyerah ini tidak hanya terlihat kuat secara fisik, namun adanya sifat positif dalam jiwanya menandakan seseorang itu memiliki mental yang kuat. Seperti sabda Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilaihi minal mu'minil dha'if. Yang artinya, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi, manusia tangguh dan kuat itu sudah seharusnya menjadi cita-cita kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita tidak boleh menjadi manusia yang lemah. Kesuksesan menurut Islam itu memiliki dua syarat, yaitu iman dan ilmu. Kekuatan iman dan ilmu berpengaruh pada kekuatan berpikir fisik dan mental, berupa semangat berani menghadapi tantangan, semangat menghadapi rintangan, membentuk ketentraman jiwa, dan membentuk kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi itu pentingnya membentuk pribadi yang pantang menyerah dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan di antaranya, penghargaan tertinggi bagi seorang hamba yang mencari ilmu adalah dimudahkan jalannya menuju ke surga, di mana surga itu merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian, kemuliaan yang akan diterima oleh para pencari ilmu adalah mendapatkan kecintaan, penghormatan, dan pemuliaan berupa sikap tawadhu, lindungan, dan doa-doa dari para malaikat. Kemudian, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, di mana kita dijadikan pribadi yang pantang menyerah, sehingga kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtum anak-anak? Fahimna. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian hafalkan dua hadis yang sudah saya sampaikan dalam bentuk video. Tugas dikirim ke grup WA. Saya tunggu ya. Cukup sekian, hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.